Pak, ini mungkin ajakan untuk masyarakat supaya memanfaatkan benar-benar memanfaatkan program program relokasi ini, karena yang sepertinya banyak yang belum tahu kayaknya. Yang saya rasa di kondisi kayak gini sangat penting. Sangat penting, Pak Bebet. Ya, jadi ini kami memang secara aktif itu melakukan sosialisasi dan pada saat ini kami juga mendapatkan respon dari pemerintah daerah yang cukup baik. Jadi seperti misalnya kemarin kami hadir di Expo Alor 2020 di hal kata sambutan Bapak Tua, Bapak Amon itu menyampaikan bahwa inilah saatnya masyarakat untuk mendapatkan perlindungan. Kita memang namanya manusia selalu berupaya untuk yang terbaik, tetapi kita tidak tahu bagaimana kita mengerjakan sesuatu dan seterusnya. Nah, maka di dalam hal care-nya pemerintah daerah yang kami dapatkan kemarin di Alor itu, maka ada turunan teknis seperti komitmen, ada MOU, ada PKS dengan Bupati, Bapak Bupati dengan kita, dan berkomitmen untuk melindungi di segmen guru-guru komite. Artinya secara harian guru-guru komite itu bekerja untuk pemerintah daerah meningkatkan kecerdasan masyarakatnya. Nah, ini ada komitmen Bapak Bupati untuk itu. Nah, kemudian seperti misalnya di Kota Kupang juga itu ada tenaga kerja yang dikategorikan honorer, itu melalui Bapak Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3 sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota. Itu ada 600-an orang yang tambahan dari yang sudah kita lindungi selama ini, ada tambahan lagi, dan itu kemarin sudah dibahas di Banggar. Nah, di teman-teman yang di Sumba, di ND juga melakukan hal itu, dan kami baru diterbitkan yang namanya Perda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di ND. Nah, itu baru diterbitkan kemarin, baru disosialisasikan di sana. Terus di Bapak Robi Idong di Sikamomere, walaupun kita tahu ada sekarang pembatasan aktivitas sekarang ke Sika, tetapi kemarin dukungan beliau untuk yang namanya aparatur desa, kita itu di jadwal kunjungan beliau itu dihadirkan juga untuk menjelaskan ini kepada aparatur desa. Di satu desa itu Pak Bebet dan Bu Intan itu minimal ada 9 orang. Nah, mereka itu menjalankan pemerintahan desa yang paling dasar desa, dan mereka ini juga adalah yang harusnya terlindungi, dan itu diberi ruang oleh Bapak Robi Idong di Sika. Begitu dia. Nah, jadi kemudian setelah itu mungkin kami berharap pelaku usaha, terus masyarakat yang bekerja di suatu badan usaha itu untuk kiranya menginformasikan, karena kalau sebaran kita ini cukup besar. Jadi kalau bersama-sama kita menjemput tentang penyelenggaraan jaminan sosial ini, dan ini memang satu perlindungan yang luar biasa. Manfaatnya kalau diperbandingkan pun ini dengan manfaat yang lain di jaminan sosial, yang ini adalah yang paling paripurna pada saat ini. Kemarin kami mungkin bisa sharing juga Pak Bebet dan Bu Intan, kami berada di Alor itu, karena kita tahu Alor itu kepulauan sekali, ada Pantar dan seterusnya, ada Ternate seterusnya. Nah, ada pertanyaan Bapak satu di situ, bagaimana kalau kejadiannya itu di pulau? Kami bukan berbicara tentang biaya perobatannya, tetapi karena di suatu kecelakaan itu kan ada golden hours-nya. Ini kalau tidak cepat-cepat dibawa, tidak diurus, ini bisa efeknya fatal. Nah, sebenarnya di dalam jaminan kecelakaan kerja ini ada minimal 9 manfaat program. Yang tadi kita sebutkan pertama itu perawatan perobatan, itu yang bisa kita bayangkan begitu sudah masuk ke rumah sakit, seluruh biaya rumah sakit itu menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, di bawahnya sebenarnya ada namanya bantuan transportasi, santunan transportasi, bukan bantuan, mohon maaf, santunan transportasi. Santunan transportasi untuk darat itu 5 juta. Jadi kalau misalnya kejadiannya itu di Tarus, terus dilarikan ke rumah sakit Johannes, itu maksimum 5 juta kita tanggung. Nah, bagaimana kalau kejadiannya itu di Semau? Nah,
Maka untuk dari Semau bawa kapal laut Ferry, angkutan itu ke Kupang itu ada penggantian maksimum 2 juta. Bagaimana kalau setelah kejadian di Semau dibawa ke Kupang, rupanya tidak bisa dibantu di Kupang, harus dilarikan katakan ke Denpasar, maka ada 10 juta untuk bantuan transportasi udara. Dan ini berlaku akumulasi. Bukan berarti kalau sudah dipakai yang namanya santunan laut, bantuan laut, transportasi laut, maka yang lain hilang. Tidak. Ini sebenarnya akumulasi. Jadi ada total 5 juta, 2 juta tambah 10 juta itu bisa dipakai. Nah, terus apalagi di dalamnya itu ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi begitu kecelakaan, dirawat inap, maka mulai hari itu kami akan mengganti upahnya, Pak. Jadi dia untuk 12 bulan pertama itu kami ganti upahnya 100%. Dan 100% berdasarkan upah dari upahnya. perusahaan itu ya, Pak ya? Jadi kalau dilaporkan sekarang sesuai dengan UMP, maka itu 1.950.000 kami ganti upah. Ini sebenarnya untuk apa? Karena pemberi kerja ataupun si pengusaha mempekerjakan seseorang itu kan artinya dia berhitung untuk productivity. Pada saat dia kecelakaan, maka produktivitinya hilang dong. Maka upahnya itu kami ganti. Tapi kalaupun dia secara harian masih dibayar upah oleh pemberi kerjanya, maka kami menyerahkan santunan sementara tidak mampu bekerja ini kepada pemberi kerjanya. Begitu dia. Jadi kalau dia rawat inap 5 hari, berarti 5/30 kali UMP. Itu yang kami serahkan. Dan itu dihitung secara baik. Jadi pengusaha itu Tidak kehilangan. nggak rugi nih ya, Pak. Betul, Pak Bebek. Aduh, pekerja saya nggak kerja ini. Itu sudah ada back dari Sudah mekanismenya. Nah, dari